Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu Alhamdulillah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kemarin kita sudah membahas 5 yang membatalkan puasa. Pertama murtad, kedua haid, nifas, wiladah, ketiga al-junun walau lahzah. Al-junun. Jadi ada yang penting di sini. Junun, gila. Ada nama orang namanya Junaidi, dipanggil Junna. Nah, ada hadir ya. Tapi bukan maksudnya Ustadz Junaidi. Ada juga di sana. Junna itu artinya gila. Ya. Junaidi itu seorang imam ilmu sufi, imam tasawuf. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Bagus nama orang, Junaidi. Dipanggil Junna. Junna itu artinya gila, junun. Nah, itu kita sering motong-motong. Padahal orang dibuatkan nama, dipotongkan kambing. Terus kita potong. Nama orang Muhammad, dipanggil Ahmad. Ahmad itu artinya budak, budak perempuan. Nama orang Abdul dipanggil Bedul, astagfirullah. Nah, sudah di dalam Al-Quran dijelaskan, jangan dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kalau bahasa kami itu jejale. Nah ini kata junun itu junnah. Ada jamaah kita di sana terkena penyakit. Penyakit kadang kemarin dibawa ke rumah sakit sini Tanjung, ada khusus spesial jiwa, tapi beliau sadar seperti kita, tapi kadang kambuh. Sekarang lagi berobat tapi sudah sadar. Nah itu nama beliau bagus, tapi dipanggil ini kayak tadi, seolah-olah panggilan itu kan doa. Nah itu agar kita berhati-hati. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya al-igma wasyukru, ayan, pingsan, mabuk. Jika itu terjadi sepanjang hari. Jika tidak sepanjang hari, selama tidak sengaja, maka puasa tetap sah. Kemudian yang kelima, jima, hubungan suami istri. Batal puasa, dosa besar, wajib diqadha, wajib bayar kafarah 2 bulan berturut-turut puasa bagi si suami.
Kemudian al-mufattir sadis, yang membatalkan puasa yang keenam, usulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawb. Masuknya benda ke rongga. Wa usulu ainin kharaja bi al-hawa. Maka yang tidak termasuk benda itu adalah hawa, angin. Fala yadurru usulu hawa ilal jawb. Maka tidak apa-apa kalau angin namanya. Wa kadzalika mujarradut ta'mi warrih. Demikian juga rasa. Rasa biduni ain, tanpa zatnya. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawb. Maka tidak membatalkan puasa. Misalnya asap kita di belakang motor, motor truk dam atau motor apa yang punya asap, itu tidak membatalkan puasa. Itu bukan zatnya. Tapi kalau zatnya merokok, nah itu zat pul dimasukkan, itu batal. Yang tidak termasuk zat juga rasa sikat gigi, odol, pasta, atau mencicipi makanan. Nanti ada babnya, bab makruh. Mencicipi makanan itu makruh kalau tidak ada kebutuhan. Ada anak-anak ini ibunya tidak ada di dapur, dia cuma mencicipi saja. Nah itu makruh, tidak ada kebutuhan. Beda kalau ibu-ibu yang masak, terkhusus lagi akan datang orang berbuka di rumahnya misalnya. Nah itu ada kebutuhan, dia cicipi, kemudian diludahi. Itu tidak jadi makruh. Tapi kalau kita tidak ada kebutuhan cicipi, makruh, rawan. Apalagi tebal cicipannya, kemudian ditelan, ya batal. Mana juga yang termasuk rasa kumur-kumur. Nah, kumur-kumur, kemudian kalau kita sudah semburkan, itu tidak zatnya, tidak batal. Nanti ada beberapa yang dimakruhkan, itu tidak batal, rawan, tapi rawan, makanya kita disuruh hindari. Nah, jadi yang masuk itu benda ke rongga yang mana? 5. Yaitu mulut, hidung, telinga, 2 lubang di bawah. 2 lubang di bawah. Masailu fi wusulil ain ilal jawb. Mata tidak termasuk rongga. Maka kalau ada orang sakit mata, diteteskan obat mata, tidak membatalkan puasa. Ada beberapa masalah dalam masuknya sesuatu ke rongga. Hukmul ibrah, hukum suntik. Tajuzu lid-darurah. Suntik itu boleh karena darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha. Tapi ulama berbeda pendapat tentang hukum batalnya puasa dengan suntik. Fi ibtaliha lisaum ala salasati aqwal. Ini ada 3 pendapat ulama. Tapi kaul yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan, batal secara mutlak. Pendapat pertama ulama bahwa suntik itu secara mutlak batal. Li'annaha wasulat ila jawb, karena memasukkan suatu benda ke rongga tubuh kita, ke tubuh kita. Wa fi qaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, tidak batal secara mutlak. Li'annaha wasulat ilal jawb min ghairi manfazin maftuh, karena ia masuk ke tubuh kita bukan lewat rongga yang terbuka seperti yang 5 tadi. Wa qaulin fihi tafsir. Pendapat yang ketiga ada perinciannya. Wa huwal ashah,
Inilah pendapat yang dipegang. Inilah pendapat yang muktamad. Idza kanat mugazziyatan fadubtilus sauma. Jika suntikannya itu mengenyangkan, maka batallah puasa. Jika mengenyangkan, batal puasa. Ada suntik apa Pak Taufik yang mengenyangkan dimasuk? Hah? Ya, infus. Ada kalau lewat pantat adakah mengenyangkan? Tidak ada. Infus saja ya. Nah, kalau mengenyangkan batal. Wa idza kanat ghairu mughazziyatin fananzur. Jika tidak mengenyangkan, maka ada rinciannya lagi. Idza kana fil uruq al mujawwafah wa hiyal awradah fatubtilu wa idza kana fil adal wa hiyal uruqu ghairul mujawwafah fala tubtil. Jika tidak mengenyangkan, yang pertama apabila suntikannya itu di urat atau rongga apa yang terbuka yang besar batal. Nah, jadi kalau mengenyangkan batal secara mutlak. Tapi kalau tidak mengenyangkan ada dua. Kalau dia disuntik lewat urat besar, misalnya di sini dicari urat besarnya, maka itu batal. Suntik lewat urat ini. Tidak mengenyangkan tapi disuntik lewat apa urat besar itu ya itu batal. Urat apa juga leher misalnya urat leher. Tapi kalau tidak lewat urat yang terbuka rongga besar itu, yaitu di fil adol otot. Nah, di sini otot, di pantat otot. Nah, maka itu tidak batal. Nah, jadi itu pendapat yang dipegang. Jadi kalau dia mengenyangkan lewat manapun dia batal. Termasuk apalagi infus. Kalau mengenyangkan lewat otot manapun, urat manapun batal kalau mengenyangkan. Tapi kalau tidak mengenyangkan ada dua. Kalau dia lewat urat besarnya dimasukkan batal. Tapi kalau lewat otot tidak batal seperti di pantat atau di sini kita vaksin tidak batal. Hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham. Idza wasal ada zahir fabtalaha fadrasum. Hukum menelan apa namanya ludah, apa kakaknya ludah itu? Dahak. Ya. Dahak. Hukum menelan dahak. Itu ada dua. Kalau memang dari sumbernya punya rumah dia kan, di situ terasa ditelan tidak batal. Tapi kalau sempat dikeluarkan sehingga dia itu berada di huruf kha, makhraj kha, maka batal. Jadi kalau memang di rumahnya, terasa di rumahnya ditelan tidak batal. Tapi kalau sempat dikeluarkan sehingga keluar tapi belum keluar dari mulut, masih di dalam di makhraj kha. Artinya dia sudah keluar dari rumahnya itu dahak, ditelan batal. Tapi kalau ludah, air liur tidak batal ditelan meskipun dikumpulkan dulu terus ditelan tidak batal. Tapi kalau dikumpulkan dulu ditelan makruh. Selama dia belum keluar di bibir merah maka tidak batal. Itu untuk perbedaannya. Jadi kalau liur selama tidak keluar di bibir merah di dalam ditelan tidak batal. Tapi kalau dahak, kalau dia di asalnya, rumahnya, tempatnya ditelan tidak batal. Tapi kalau sempat keluar sampai keluarnya itu di makhraj huruf kha, kemudian ditelan batal. Itu perbedaan
liur dengan dahak. Wa haddu zahir makhraju harfil kha. Wa haddul batin makhraju harfil ha. Nah, kalau yang dikatakan batin, dalamnya tempatnya itu huruf ha. Ha, bukan ha. Ya, ha. Atas dada, bawah tenggorokan. Ha. Hukmu ibtila'ir rik, hukum menelan liur. La yufattiru limasyaqqatil ihtirazi minhu. Tidaklah batal karena memang sulit dihindari. Wa in ta'ammada jam'ahu tahta lisanih, meskipun ia sengaja mengumpulkan liurnya di bawah giginya, selama belum keluar ke bibirnya. Tapi kalau dikumpulkan telan makruh. Bisalah satu syurutin, syaratnya liur ini tidak membatalkan jika ditelan 3 syaratnya. Ayakuna, yang pertama ayakuna khalison, ay safiyan la mukhtaliton bi ghairihi. Wala wibtala ar-riqa al-mukhtalita binahwi sibghin aw bi ghairihi batala saumuhu. Syaratnya air liur itu murni air liur. Tapi kalau sudah bercampur, air liurnya batal. Mana maksudnya bercampur? Darah misalnya. Giginya berdarah. Tahu darah ditelan, air liur kan tidak batal. Tapi karena tahu giginya berdarah ditelan, batal. Karena bukan murni air, maka dibersihkan dulu kumur-kumur. Sehingga makruhlah kita, nanti akan dibahas, mengunyah. Makruh mengunyah sesuatu yang, ya misalnya kita jalan-jalan, cabut rumput, dikunyah-kunyah. Tidak ditelan, itu makruh. Kalau rumputnya basah, ada air baru berarti. Ditelan, batal. Kalau dia kering, tidak masalah kan? Tapi tetap makruh. Siapa tahu nanti tertelan. Jadi syaratnya air liur itu tidak membatalkan jika ditelan. Murni liur, tidak ada campuran. Ayakuna tohiron la mutanajjisan. Suci, tidak najis. Seperti tadi, bercampur dengan darah. Ayakuna min ma'danihi, fal lisanu wal famu kulluhu ma'din. Dan air liurnya yang ditahan itu memang dari sumbernya, yaitu lisan, mulut, semuanya itu sumbernya. Walau ibtala ar-riqal ladzi wasala ila humrati syafatihi batala shaum. Kalau liurnya sudah sampai bibirnya katanya, ditelan, batal karena sudah luar sumbernya. Hukmu dukhulil ma' asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-sha'im. Hukum masuknya air ketika mandi ke rongga tanpa sengaja bagi orang yang puasa. Nah, kemasukan air sekarang. Ini fihi tafsilun, ada beberapa penjelasan. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhan ka ghusli janabah aw sunnatan ka ghusli jum'ah fala yabtulu saumu idza iktasala bis-sabbi wa yabtulu idza iktasala bil ingimasi. Nah, jadi kemasukan air ini oleh sebab mandi misalnya itu dibagi 2. Ada mandi yang disyariatkan, ada mandi yang tidak disyariatkan. Mana mandi yang disyariatkan? Mandi wajib, mandi sunnah. Mandi sunnah itu banyak. Mandi Jumat itu salah satu mandi sunnah yang terafdol. Ada mandi untuk menghadiri majelis kebaikan seperti ini. Mandi sunnah. Mandi untuk setiap hadir ke masjid sunnah. Untuk bermajelis ilmu sunnah mandi. Nah, banyak sunnah mandinya. Nah, kalau kita mandi sunnah atau mandi wajib, berarti itu mandi yang disyariatkan. Kemudian mandinya itu dengan cebokan atau pancuran, artinya hati-hati,
tidak sengaja kemasukan air lewat telinga, maka tidak batal. Nah, saya ulang, kalau mandinya mandi syariat, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, mandinya dengan hati-hati, cebokan atau pancuran, tidak sengaja kemasukan air, maka tidak batal. Tapi meskipun mandi itu mandi syariat, mandi wajib, mandinya di bendungan, nyelam, kemasukan air, batal. Sebab hukum menyelam bagi orang yang puasa adalah makruh. Nah, jadi begitu. Jadi kalau mandi yang disyariatkan ini ada dua. Kalau mandinya hati-hati, tidak dengan mandi yang dimakruhkan seperti menyelam, kemasukan air tidak batal. Oleh sebab itu ketika kita mandi, berniat mandi. Karena kalau kita mandi biasa, ini mandi biasa, bukan mandi yang disyariatkan, mandi untuk berdingin-dingin, membersihkan badan, tidak ada mandi sunnahnya. Meskipun hati-hati, kemasukan air batal puasa. Kalau bukan mandi yang disyariatkan. Nah, itu dia bedanya. Oleh sebab itu tetap berniat mandi supaya mandinya disyariatkan. Artinya kita benar-benar mandi karena syariat. Misalnya kita mandi sebelum zuhur. Kita mandi ini untuk niat mandi untuk hadir sholat zuhur berjamaah di masjid. Memang itu sunnah. Sunnah. Banyak mandi-mandi sunnah itu kan. Sudah kita bahas mandi-mandi sunnah. Nah, jadi kalau mandinya mau sekolah atau mau ngantor, disunahkan memang mandi untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, perkumpulan-perkumpulan kebaikan ke sekolah. Jangan lupa berniat. Berniat. Nah, jadi mandi itu kalau mandinya disyariatkan, mandi sunnah atau wajib, mandinya dengan hati-hati, tidak dengan menyelam, tidak sengaja kemasukan air, maka tidak batal. Tapi meskipun mandinya mandi yang disyariatkan, baik mandi wajib maupun sunnah, tapi mandinya dengan menyelam, kemasukan air batal. Karena hukum menyelam bagi orang yang puasa adalah makruh, rawan sekali. Tapi kalau mandinya bukan mandi yang disyariatkan, mandi biasa, meskipun sudah hati-hati kemasukan air, maka batal. Al-hukmu idza sabaqahul ma min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa misluha fil istinsyaq fihi tafsil. Nah, sama dengan berkumur-kumur. Sama dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini ada dua. Ada kumur-kumur yang disyariatkan, ada yang tidak. Mana kumur-kumur yang disyariatkan? Kumur-kumur wudu, kumur-kumur sebelum mandi wajib, kumur-kumur membersihkan najis karena ada darah misalnya. Nah, itu kumur-kumur yang disyariatkan. Sama kayak mandi tadi. Kalau kumur-kumur itu yang disyariatkan seperti wudu, kumurnya pelan-pelan, hati-hati, tidak sengaja kemasukan air, tidak batal. Karena itu kumur yang disyariatkan dan hati-hati. Tapi meskipun itu kumur yang disyariatkan, kumur-kumur wudu, tapi caranya kumur-kumur keras-keras, kemasukan air tidak sengaja, tapi sudah keras-keras tadi kumur-kumurnya, maka batal. Sebab hukum orang yang kumur-kumur dengan keras-keras bagi orang yang puasa adalah makruh. Jadi kalau kita wudu bagi orang yang puasa, kumur-kumur itu tidak apa-apa. Tapi makruh kalau kumur-kumurnya keras-keras, sama dengan istinsyak, masukkan air ke hidung. Itu kalau keras-keras makruh, rawan. Nah, jadi sama perinciannya kayak tadi. Kalau kumur-kumurnya itu yang disyariatkan, yaitu wudu, mandi wajib, sebelum mandi wajib sunahkan kumur-kumur, kemudian membersihkan najis, kumurnya dengan hati-hati, pelan-pelan, tidak sengaja kemasukan air, tidak batal. Tapi meskipun kumur-kumur yang disyariatkan seperti kumur-kumur wudu, keras-keras caranya kumur-kumur, tidak sengaja kemasukan air, batal.
Sebab hukum berkumur-kumur dengan keras bagi orang yang puasa ketika wudhu adalah makruh. Tapi kalau bukan kumur-kumur yang disyariatkan, nah, seperti banyak video anak-anak viral kan baru-baru belajar puasa, kumur-kumur dia untuk menghilangkan haus. Nah, kalau kumur-kumur yang bukan disyariatkan, bukan kumur-kumur wudhu, bukan kumur-kumur menghilangkan najis, bukan kumur-kumur sebelum mandi wajib, kumur-kumur tidak ada guna sudah. Meskipun hati-hati kemasukan air batal, sebab bukan kumur-kumur yang disyariatkan. Nah, itu perincian tentang kemasukan air. Al-mufattirus sabi al-istimna' ay talabu khurujil mani imma biyadihi aw biyadi hadza aw bifikrin aw nazarin in alimal inzal fihima aw mudaja'ah fa idza anzala fi ihda hadzal halat batala shaumuhu. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah sengaja mengeluarkan air mani. Sengaja batal. Tapi kalau bagi laki-laki yang balik mimpi siang hari, maka itu tidak batal, itu tidak sengaja. Hukmul kublah. Nah, yang kemarin ini. Hukum mencium istri. Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Haram. Ini lebih tegas. Fathul Mu'in makruh. Haram jika itu dapat menggerakkan syahwat. Wa amma idza lam tuharrik syahwatuhu fa khilaful aula. Adapun jika tidak akan timbul syahwat, maka khilaful aula, lebih baik jangan katanya. Jadi benar-benar disuruh imsak, jangan jaga-jaga. Wala tubtilu illa idza anzala bisababi. Dan tidak batal dengan itu kecuali keluar dengan sebab itu. Al-mufattirus samin al-istiqaah. Kemudian yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Jadi sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Naik mobil memang tujuannya ke Tanjung, bukan main-main sengaja cari muntah. Muntah tidak batal, tapi ini sengaja. Begini-gini kan tangannya biar muntah, atau muter-muter guling-guling tidak ada kerjaan. Guling-guling sengaja muntah. Jadi ini sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal, asalkan jangan sampai ditelan. Misalnya muntah tidak sengaja, ada terasa ditelan, batal. Sama kayak orang nangis. Kadang dulu masih kita kecil, nah kamu nangis, batal puasanya. Tidak batal. Batal kalau dia air matanya itu masuk ke mulutnya ditelan, baru batal. Nah, jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin ada tambahan usulan, dipersilakan. Ya. Mandi junub sebelum datang waktu subuh di hari Jumat. Berangkat ke masjid, pulang lagi. Nanti berangkat Jumatan, apakah mandi lagi? Jadi ada perbedaan waktu mandi Jumat dengan waktu mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau mandi Jumat, waktunya itu mulai subuh sampai kita itu Jumatan. Kalau mandi Jumat. Tapi kalau mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, waktunya itu mulai muntasifil lail, lewat jam 12.
sudah boleh mandi hari raya. Tapi yang paling afdol ketika kita dekat untuk berangkat, itu paling afdol. Meskipun subuh sudah boleh kita mandi Jumat, tapi yang paling afdol misalnya kita mau berangkat jam setengah 12, berarti sebelum itu kita mandi, itu yang paling afdol. Tapi sekiranya kita bepergian hari Jumat ke Tanjung, yang sekiranya di sana kita Jumatan, dan kemungkinan tidak dapat kita mandi di sana, jam 8 kita mandi di sini, niat mandi Jumat. Nah, tapi kalau kita Jumatannya di sini, nanti saja, karena itu yang paling afdol. Nah, jadi kalau mandi Jumatan berarti lagi, karena nanti tadi mandi wajibnya sebelum subuh, berarti nanti mandi Jumat lagi karena belum. Kalau mandi Jumatnya mandi wajibnya setelah subuh, nah mandi wajib, dan ini ada penjelasan ulama. Ada keutamaan luar biasa hari Jumat itu. Dalam hadis sudah kita bacakan redaksinya, itu dikatakan ghassala waqtasala. Ada dua kata, siapa yang mandi, ghassala itu artinya mencuci, iktasala mandi. Ternyata ulama ada yang mengartikan plus mandi Jumat plus mandi junub. Itu spesial, luar biasa keutamaannya. Nah, jadi kalau mandi, ada dua mandi wajib dengan mandi sunnah. Kata ulama yang paling afdol dipisah. Mandi wajib dulu, baru mandi sunnah. Selesaikan rukun mandi wajibnya, baru mandi sunnahnya, niat yang kedua. Meskipun boleh digabung mandi wajib dengan mandi sunnah, tapi yang paling afdol pisah. Nah, sekarang kan kita mandi wajib, ratakan dulu tubuh semuanya, seluruh tubuh sudah rata dengan niatnya, terus kita sabun. Selesai sabun, siram. Nah, nanti yang kedua untuk meratakan semua, di situ niat mandi Jumat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkaitan dengan air liur yang mengandung buat dari liur itu sendiri, itu kalau setelah kemudian bagaimana hukumnya ketika kita mencabut gigi di waktu puasa? Iya. Jelas itu ada darah. Iya. Jelas ada darah. Selama bisa dihindari tidak tertelan, aman. Ya, kan bisa terus ludah-ludah kan, buang kumur-kumur, buang. Tapi yang paling afdol cabut gigi waktu malam. Adakah pencabut gigi waktu malam? Ya, kalau ada dokternya apanya? Oh ya, ada. Nah, berarti pilih waktu malam. Jangan waktu. Sama dengan orang buang air besar. Buang air besar itu sunnah. Sama dengan sikat gigi, segalanya bersihin gitu. Sunnah sebelum subuh. Tapi katanya ya, kalau tidak bisa itu jangan juga ditahan kalau mau siang hari. Karena kan dulu banyak orang yang buang air sungai di sungai kan, itu rawan. Kalau buang airnya di dalam air, kan orang banyak yang dekat rumah sungai-sungai. Ini bahasa fikih ya, maaf agak. Pantat itu kena air, dalam air, begitu kentut kan, belum terbuka dia. Jadi kemasukan air. Nah, oleh sebab itu dianjurkan malam-malam. Tapi kalau bisa malam. Biasanya gituan itu kan kalau diistiqomahkan terus di situ waktunya kan sakit perut. Nah, sama dengan itu bersih-bersihkan gigi, sunnah sebelum subuh. Tapi ada dijelaskan bagaimana hukumnya kalau kita ketika telan air liur, tiba-tiba kok ada terasa terbawa makanan yang kita tidak sengaja. Kadang kan ada sisa-sisa, sudah kita gosok gigi, sudah bersih-bersih, kemudian kita telan air liur, tiba-tiba terasa ada masuk sisa. Kata ulama dalam Fathul Mu'in,
tidak batal. Kita telan air liur tidak sengaja terasa ada ikut masuk sisa makanan, itu tidak. Beda kalau sebelum kita telan kayak ada rasa telan, nah itu jelas batal. Ini kadang kita begitu kan, terjadi begitu telan, tidak sadar. Ya, mungkin ada tambahan. Saya mungkin agak beda ini masalah tirai di belakang, terutama waktu hari raya. Dan ini sudah terdiri dengan tembok dan kaca. Lalu kita tutup lagi. Bagaimana hukumnya ini? Padahal ini saya dengar saya pernah baca di kitabnya Imam Ghazali, di kitabnya Al-Fattawi, bahwa kalau menutup secara rapat itu perempuan itu tidak bisa melihat, itu berlebihan kata dia. Berarti boleh sekedar yang mana kepala kita melihat ke muka. Itu saya pahami kitabnya. Itu seorang doktor dari Al-Azhar itu. Kan beliau terjun di bidang fatwa. Bagaimana itu? Karena ini kan merepotkan juga kadang kalau ada yang ditutup padahal sudah di luar kan gitu. Ya. Nah, jadi ini juga masalah masjid. Jadi ada aturannya masjid. Sholat, untuk sahnya sholat jamaah ini ditutup, pintu semua ditutup. Nah, dijelaskan selama tidak ditutup dalam arti digembok, meskipun tutup begini, itu sah jamaah. Nah, tapi kalau digembok atau dipaku, nah tidak sah karena tidak memungkinkan kita masuk. Nah, tidak sah. Kemudian ini sudah ada tembok, kemudian dikasih lagi tirai. Jadi selama dia tidak memang mengunci secara seluruh, itu tetap sah. Cuma keabdolan itu jika yang belakang itu terus melihat jamaah yang di belakang, melihat punggung yang di belakang, maka ini ada solusinya. Tidak semuanya dikasih tutup, bisa melihat nih, kayak ini ada lubang tengah. Jangan semua ditutup, artinya sebatas penglihatan itu jangan ditutup sampai atas lah, itu maksud saya. Maksudnya Pak Sahab bukan pada saat hari biasa, di hari raya itu, dia kan di belakang. Di belakang. Tapi kita tutup rapat itu Pak, sehingga tidak melihat ke muka ini orang-orang di belakang. Itu di luar jendela. Maksud kita jendelanya kan semua ditutup. Oh, jendela juga. Jendela juga ditutup. Iya, ditutup pakai tirai itu. Sehingga tidak bisa melihat ini orang yang di belakang gitu. Ya, kalau sudah ini di luar sini ya enggak usah ya ditirai lagi. Karena kan nanti makmum di belakang akan melihat juga khotib, melihat punggung yang makmum di belakang. Jadi sudah ada tembok, sudah cukup. Memang tirai ini besar manfaatnya untuk kita kan, terutama jamaah laki-laki. Enak rasanya kita sujud, kita ruku. Kalau tidak ada ini kadang kurang nyaman kita sholat di depannya perempuan. Nah, jadi besar sekali manfaat. Tapi kalau hari raya ya sudah di belakang, insya Allah tidak apa-apa, tidak ada tirai. Kemungkinan juga Pak Taufik, artinya itu perlu pengaturan. Istilahnya perempuan itu diatur, yang di muka itu kasih anak-anak gitu. Ini tidak pernah diatur gitu. Tidak ada yang ngatur gitu. Jadi sebenarnya anak-anak dulu kan baru begitu juga yang para laki-laki sudah mulai ini masih ada belum sehingga ketinggalan gitu. Karena tidak ada yang ngatur suruh masuk itu. Tapi sebenarnya yang berpegang peranan itu adalah imam. Jika imam bila sudah mulai, bila itu mengumumkan, mari kita atur saf. Ini dari situ Pak. Tapi kadang-kadang kita ini begitu bila selesai imam maju langsung takbir, mengatur saf. Masih di belakang masih jalan. Iya, harusnya bila disempurnakan, nanti diberitahu lagi sama imam. Yang Pak. Karena di sini main buru-buru aja. Oh, habis bilal selesai, takbir sudah dimulai sama imam. Akhirnya ada yang bilalan, ada yang masuk lagi. Sholat 2 rakaat dari raya, masuk ketinggalan lagi takbir hilangnya. Itu masalahnya karena imam dengan makmum
Hukum apa? Kumur. Oh ya. Kumur-kumur berbeda dengan sikat gigi atau siwak. Kalau bersiwak itu kalau sudah lewat zuhur makruh bersiwak atau sikat gigi. Kalau sudah lewat zuhur makruh. Tapi kalau kumur-kumur tidak apa-apa sampai sore. Kalau kumur selama tidak keras-keras. Yang keras-keras itu kumur-kumur wudhu orang puasa itu makruh, itu yang makruh. Tapi kalau tidak keras-keras tidak makruh sampai full siang itu, sampai sore. Ya. Ya, sampai asar tidak apa-apa selama tidak jadi ujung-ujungnya aja kumur-kumur. Nah, jadi tetap kita dapat sunnah. Tapi kalau sampai keras itu makruh. Ya, wallahu a'lam. Kami bagaimana pernah baca itu ketika kita berwudu dianjurkan sunatnya 3 kali kan, tapi kita 4 kali. Nah ini yang 4 ini kok ada tertelan batal katanya. Makanya kalau berkumpul apa namanya yang sunat itu jangan kan? Iya. Itu batal katanya itu. Jadi yang membuat dia batal karena itu yang tidak sunah itu, yang 4 kali itu ada tertelan di situ katanya, batal itu. Bagaimana itu Ustaz? Ya betul. Karena sudah luar dari yang disunahkan. Nah, itu bukan. Itu juga berkumpul sama aja berapa sunah itu. Ya. Tapi kan dibilang tadi bukan wudu, bukan apa kan? Ya. Takut setelah batal gitu. Lalu bagaimana kalau kita wudu sedangkan rukun dalam wudu itu berkumur dan beristiwa itu sunnah ya, bukan masuk rukun ya. Bagaimana kalau kita tinggalkan Siwak. Berkumur-kumurnya sama beristiwa kita tinggalkan. Bersiwak. Bukan berkumur-kumurnya. Oh, kumur-kumurnya. Oh ya itu sunnah saja. Sunnahnya kan? Iya. Tinggalkan ya? Iya. Jadi saya selama ini saya meninggalkan itu. Tidak kalau khawatir gitu. Iya. Iya. Sudah kita cukupkan dulu hari ini. Insyaallah semoga izin Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat panjang umur kita dapat melanjutkan dan semoga majelis kita diridhoi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul